Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam. Malam hari ini saudara akan kembali diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita bersama akan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur di mana Engkau beri kesempatan kembali bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kami akan beristirahat bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan, biarlah urapan-Mu mengalir atas kami. Berkati firman-Mu yang akan kami renungkan, sehingga kami terus diperlengkapi, dikuatkan, diteguhkan, dibaharui melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba dan Engkau mengurapi hati kami semua. Kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang mengalami sukacita di dalam perjalanan hidup. Sukacita adalah sesuatu yang sangat didambakan oleh setiap manusia di dunia ini. Manusia melakukan apa saja untuk mendapatkan kebahagiaan, untuk mendapatkan sukacita. Manusia berjuang habis-habisan untuk mendapatkan sukacita. Tetapi seringkali manusia salah memburu sukacita, karena mereka salah mencari sumber sukacita itu. Itu sebabnya saudara tidak heran kalau banyak manusia yang setelah mencapai puncak tertinggi dalam hidupnya, tapi mereka akhirnya mengalami kekosongan. Mereka akhirnya mengalami keputusasaan. Sehingga tidak sedikit akhirnya orang-orang yang sudah berhasil akhirnya mati karena obat penenang, mati karena obat tidur dan sebagainya. Kenapa saudara? Karena setelah mereka mencapai, meraih semua yang mereka cari, yang mereka pikir itu bisa memberikan sukacita, kebahagiaan dalam hidup mereka, ternyata mereka salah. Dan mereka tidak menemukan sukacita sama sekali ketika mereka meraih itu semua. Bagaimana dengan perjalanan hidup kita saudara? Tentu saja saya percaya kita semua merindukan sukacita melimpah dalam hidup kita. Tapi yang menjadi pertanyaannya hari ini, apakah kita sudah mendasarkan sukacita kita kepada sumber yang benar sehingga kita mencari sumber itu? Itu yang saya rindu kita belajar malam hari ini saudara. Pastikan malam hari ini saudara memahami apa yang menjadi sumber sukacita, bagaimana saudara mengalami sukacita sepenuhnya dalam hidup saudara, sehingga harapannya melalui renungan ini saudara, di dalam perjalanan hidup saudara, saudara mengalami sukacita yang sejati, sukacita yang penuh. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita malam hari ini saudara, adalah dari Mazmur pasal 16 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, kemudian saya akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan kita gali untuk menemukan maksud Tuhan, dan kemudian akan dijelaskan secara sistematis kepada saudara, sehingga saudara dapat memahaminya dengan gampang. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Mazmur 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Bahagia orang saleh. Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia,
yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana ayat-ayat ini merupakan mazmur dari Daud. Dan yang mau diungkapkan oleh Daud dari mazmurnya ini adalah bahwa ada perbedaan antara orang saleh dan orang yang menyembah berhala, orang yang tidak menyembah Tuhan. Di mana orang-orang saleh, orang-orang yang hidup benar, mereka akan mengalami kebahagiaan. Sehingga Daud berkata bahwa orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Sedangkan orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang yang tidak menyembah Tuhan, di ayat 4 dikatakan, bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Itu sebabnya Daud kemudian berkata, dia membuat keputusan, dia membuat kesimpulan, aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Jadi setelah menjelaskan ada perbedaan yang terjadi dalam hidup orang yang menyembah Tuhan, yang hidup dalam kebenaran, dengan orang yang hidup menyembah berhala, yang tidak menyembah Tuhan, di mana orang-orang yang hidup dalam kebenaran, orang-orang yang hidup dalam penyembahan kepada Tuhan, mereka orang-orang yang dimuliakan. Sedangkan orang-orang yang hidup dalam penyembahan berhala, tidak menyembah Tuhan, kesedihan mereka bertambah-tambah. Dan kemudian saudara, selanjutnya di ayat 9, Daud menegaskan bahwa sebab itu hatiku bersukacita. Dia berkata hatiku bersukacita. Dan kemudian dan jiwaku bersorak-sorak. Dia menyebut hati bersukacita, jiwanya bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Dia menyebutkan lengkap, saudara. Lengkap dalam diri manusia, baik hati, jiwa, dan tubuh. Hatiku bersukacita, jiwaku bersorak-sorak, tubuhku diam dengan tentram. Itu yang saya sebut dengan sukacita penuh, saudara. Kebahagiaan penuh. Baik hati, jiwa, dan tubuhnya mengalami sukacita, mengalami ketentraman, mengalami damai. Bukankah itu yang kita rindukan, saudara, dalam kehidupan ini, di mana secara seimbang kita mengalami damai, sukacita, kebahagiaan dalam hidup kita, baik hati kita, jiwa kita, dan tubuh kita. Ada begitu banyak orang yang tidak seimbang, saudara, sehingga pada akhirnya mereka tidak mengalami kebahagiaan yang penuh. Ada orang yang terlalu fokus kepada jasmani,
Mereka mencari kebahagiaan jasmani, sedangkan jiwa dan hati mereka kosong. Dan mereka tidak akan pernah mengalami sukacita yang penuh. Itu yang tadi di awal saya bilang, saudara. Ada orang yang semua yang mereka inginkan tercapai. Mereka menjadi orang yang terkenal, artis yang terkenal, kaya raya. Segala sesuatu yang mereka ingin mereka punya, tapi matinya akhirnya karena obat tenang. Kenapa? Karena mereka tidak mengalami ketenangan. Karena mereka tidak mengalami kedamaian. Kenapa itu bisa terjadi? Terlalu fokus terhadap hal-hal yang berhubungan dengan jasmani, materi, dan sebagainya. Sedangkan jiwa dan hatinya kosong. Ada juga orang yang terlalu fokus kepada jiwanya. Apa yang menjadi kesenangan, apa yang menjadi sukacita menurut pandangan dunia, sehingga mereka sibuk dengan rekreasi misalnya, mereka sibuk dengan mencari kesenangan-kesenangan. Tapi pada akhirnya itu juga akan mengalami kekosongan, karena hati itu yang paling utama, yang perlu dicukupkan, yang perlu dipenuhi kebahagiaannya. Tapi di sini, saudara, yang luar biasa, Daud ini menegaskan bahwa hatinya juga tenang, hatinya penuh sukacita, jiwanya juga mengalami ketentraman, dan kemudian tubuhnya juga mengalami ketentraman. Jadi ada sorak-sorai, ada sukacita, ada ketentraman yang dia alami, baik tubuh, jiwa, dan hatinya. Hati itu mewakili rohnya, saudara. Jadi kalau kita melihat di sini, ada sukacita penuh yang dialami oleh Daud. Dan kemudian selanjutnya dalam ayat ini dia menegaskan di ayat 10, saudara, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Kemudian ayat 11, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di hadapan Tuhan, dekat dengan Tuhan, dia mengalami sukacita berlimpah-limpah. Di mana dia mengalami sukacita yang penuh, baik hati, jiwa, dan tubuhnya, saudara, di hadapan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Karena dia katakan di sana Tuhan menuntun dia, Tuhan mengarahkan kehidupannya, dan tidak membiarkan dia binasa. Tuhan melindungi, menyertai, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi sukacita dan kebahagiaan penuh itu ada pada Tuhan. Tuhanlah yang sanggup memberikan sukacita di hati, Tuhan yang sanggup memberikan sukacita bagi jiwa kita, dan Tuhan juga yang sanggup memberikan ketentraman, ketenangan bagi tubuh kita. Karena dialah yang menciptakan kita, baik tubuh, jiwa, dan roh kita, saudara. Dan dia yang tahu bagaimana supaya hati, jiwa, dan tubuh kita mengalami kebahagiaan, mengalami ketentraman. Dan itu yang dialami oleh Daud. Tentram, bahagia, tenang, bersukacita, tubuh, jiwa, dan rohnya. Nah sekarang, saudara, yang saya ingin kita belajar bersama di dalam renungan malam hari ini adalah bagaimana, apa yang dilakukan Daud sehingga dia mengalami sukacita yang penuh itu. Karena dikatakan tadi di ayat 9, sebab itu hatiku bersukacita, jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab itu. Jadi ada alasan sehingga dia mengalami sukacita hati, mengalami ketentraman tubuh, mengalami sorak-sorai jiwanya, mengalami kebahagiaan penuh. Apa yang menjadi alasan itu? Ada 3 alasan yang dia ungkapkan, saudara, mulai ayat yang kelima. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Saudara, Daud sadar bahwa di dekat Tuhanlah sukacita penuh itu dia temukan. Karena Tuhanlah yang menjadi sumber sukacita baik hati, jiwa, dan tubuhnya. Itu sebabnya yang pertama yang dia lakukan, dia ungkapkan di ayat 5, saudara. Dia berkata, ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku.
Lalu kemudian ayat 6 dia berkata bahwa tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat permai milik pusakaku yang menyenangkan hatiku. Jadi Daud mengungkapkan bahwa ada bagian warisan yang dia terima. Ada bagian warisan milik pusaka yang diberi kepada dia. Tapi di atas semuanya itu dia berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisan dan pialaku." Dan dia juga berkata bahwa semua bagian warisan yang dia terima itu karena Tuhan yang meneguhkannya, Tuhan yang memberikannya sehingga dia mendapatkan itu. Artinya yang pertama, saudara, dia sadar bahwa dia butuh bagian warisan, dia butuh perkara dunia, dia butuh semuanya itu. Tetapi dia berkata bahwa Tuhanlah yang menjadi bagian warisannya. Artinya di atas semua yang dia perlu, di atas semua bagian yang dia terima, di atas itu semua dia membuat Tuhanlah yang menjadi yang terutama. Tuhanlah yang menjadi bagian warisannya. Artinya dia menjadikan Tuhan yang paling berharga, Tuhan yang paling utama, melebihi dari segala perkara di dunia ini. Itu sebabnya dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan kemudian di ayat 10 tadi dia berkata, "Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah." Ketika dia menjadikan Tuhan yang terutama, dia mengikuti tuntunan Tuhan. Bahkan dia akhirnya mengalami Tuhan memberi petunjuk kepada jalan kehidupan bagi dia. Dan kemudian ketika dia dekat dengan Tuhan, di sana dia temukan sukacita yang berlimpah-limpah, tubuh, jiwa, dan rohnya, saudara. Jadi yang pertama, bagaimana untuk kita mengalami sukacita penuh dalam hidup kita? Jadikan Tuhan yang paling utama, jadikan Tuhan yang paling berharga. Seringkali di video-video renungan ini saya menegaskan, saudara, bahwa jangan pernah berkat Tuhan membuat saudara menjauh dari Tuhan. Kalau Daud tadi berkata bahwa ada bagian yang dia terima, ada berkat yang diterima, ada milik pusaka warisan yang dia terima, dan dia sadar bahwa itu Tuhan yang menentukan sehingga dia terima. Dan atas semuanya itu dia tetap berkata, Tuhanlah yang menjadi bagian warisanku, Tuhanlah yang paling berharga. Artinya dia diberkati, Tuhan menyatakan janji-janjinya bagi dia, apa yang menjadi bagiannya digenapi oleh Tuhan. Tapi di atas semuanya itu dia tetap menjadikan Tuhan yang terutama, yang paling berharga. Terlalu banyak orang yang meminta doa, meminta berseru supaya Tuhan memberkati, tetapi setelah diberkati, saudara, akhirnya mereka melupakan Tuhan. Adakah saudara lihat di sekeliling saudara yang demikian? Terlalu banyak. Saya mengalami, saya melayani, ada jemaat-jemaat juga yang begitu, saudara. Dulu hidupnya susah, dan kemudian minta doa, berkata, "Pendeta, doakan saya, doakan keluarga saya, kami rindu diberkati." Setelah diberkati, mereka akhirnya lupa Tuhan dan tidak beribadah kepada Tuhan. Dan yang demikian, saudara, biasanya endingnya hancur lebur. Kenapa, saudara? Karena mereka mempermainkan Tuhan. Saya melihat orang-orang yang demikian pada akhirnya hancur sekali. Kenapa? Bukan karena Tuhan menghancurkan mereka menurut saya, tapi karena mereka melupakan Tuhan, akhirnya Tuhan lepas tangan, kesempatan bagi iblis menghancurkan hidup mereka habis-habisan. Itu sebabnya bagaimana supaya kita mengalami kedamaian, ketentraman, sukacita terus sepenuhnya dalam hidup kita. Saat saudara diberkati, tetap jadikan Tuhan yang terutama. Karena kalau tidak, saudara, maka kehancuran yang akan diterima. Kalau kehancuran, iblis menghancurkan hidup kita, maka tidak akan ada lagi sukacita, hati, jiwa, dan tubuh kita. Tapi kalau kita diberkati, tapi Tuhan tetap yang menjadi utama, kita lebih diberkati lagi, tetap Tuhan yang menjadi lebih utama. Lebih diberkati lagi, Tuhan tetap menjadi yang utama. Saudara akan mengalami kebahagiaan penuh dalam hidup saudara. Jadi yang pertama, mari kita belajar seperti Daud. Tuhanlah bagianku, Tuhanlah warisanku, Tuhanlah yang terutama. Semua berkat yang aku terima ini dari Tuhan, dan aku tidak akan mau salah fokus, beralih fokus. Tuhan tetap yang terutama. Kalau itu yang terjadi, saudara, dalam hidup saudara, saudara akan mengalami kedamaian, ketentraman di dalam kehidupan.
Jadi yang pertama, jadikan Tuhan yang paling berharga. Yang kedua, saudara, ayat yang ke-7. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Saudara, baru saja dia berkata bahwa dia menerima warisan yang menjadi bagiannya, dan Tuhan memberikan dia warisan di tempat-tempat yang permai, warisan yang luar biasa. Tetapi akhirnya ayat 7 dia berkata, aku memuji Tuhan. Tapi bukan atas apa yang Tuhan berkatkan bagi dia, apa yang Tuhan karuniakan, anugerahkan bagi dia. Tapi dia berkata, aku memuji Tuhan yang telah menasihati aku, yang pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Jadi alasan kedua ketika dia berkata ayat 9, sebab itu hatiku bersuka cita, jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku diam dengan tentram. Alasan kedua adalah di mana dia memuji Tuhan oleh karena dia dinasihati Tuhan. Oleh karena Tuhan memberi nasihat, Tuhan mengajar hati nuraninya pada waktu malam. Artinya, sekalipun di ayat 6 dia berkata bahwa dia terima warisan dari Tuhan, warisan yang luar biasa, tapi dia memuji Tuhan bukan atas itu semua, saudara. Sekalipun atas itu tentu saja dia akan bersyukur, bersuka cita dan sebagainya, tapi dia memuji Tuhan atas nasihat yang Tuhan beri, atas tuntunan Tuhan. Tuhan mengajar dia. Lebih daripada berkat-berkat yang dia terima, bagi Daud hal yang lebih berharga juga dari itu adalah nasihat Tuhan. Hal yang lebih berharga daripada berkat, keberhasilan, kesuksesan adalah tuntunan Tuhan. Dia dinasihati Tuhan, dia diajari oleh Tuhan, akhirnya dia memuji Tuhan. Seringkali, saudara, ucapan syukur kita memuji, menyembah Tuhan hanya sekelas ketika kita menerima berkat. Ketika kita diberkati, kita bersaksi, haleluya, puji Tuhan, Tuhan luar biasa, aku diberkati. Ya, itu sesuatu yang sangat baik. Kita diberkati, kita bersyukur. Ketika kita diberkati, itu sangat baik, saudara. Tetapi kalau fokus kita hanya sampai di situ, kedewasaan kita hanya sampai di situ, kita tidak akan mengalami sukacita penuh. Daud bukan lagi sampai sekelas terima berkat, memuji Tuhan, bersyukur, mengagungkan Tuhan. Tapi ketika Tuhan menasihati dia, menegur dia, membimbing dia, bahkan kadang-kadang pengajaran Tuhan itu, nasihat Tuhan itu berbentuk cambukan. Atas itulah dia memuji Tuhan. Kenapa? Karena dia sadar hidupnya harus diproses, hidupnya harus dibentuk. Jadi sukacitanya itu melebihi berkat-berkat adalah pembentukan dan pemrosesan atas dirinya. Ketika Tuhan menasihati dia, mengajar dia dengan berbagai bentuk yang mungkin Tuhan beri, nasihat dan pengajaran itu bagi dia, atas itulah dia bersukacita. Jadi kelas kedewasaan Daud ini, saudara, luar biasa. Dia bersukacita ketika Tuhan mengajar, memproses, menasihati kehidupannya. Itu sebabnya sekali lagi ayat 9 dia berkata, sebab itu. Sebab apa? Sebab dia memuji Tuhan karena Tuhan menasihati, menegur, membimbing, kadang menyambuk dia, mengajar dia, dan dia bersukacita atas itu. Maka akhirnya ayat 9, sebab itu hatiku bersukacita, jiwaku bersorak-sorak, tubuhku diam dengan tentram. Hari ini sejauh apa ucapan syukur saudara? Setingkat apa pujian syukur saudara naikkan kepada Tuhan? Kalau saudara bersyukur atas berkat-berkat Tuhan, ya itu sangat baik. Tapi bagaimana kalau Tuhan memproses hidup saudara? Masihkah saudara bersyukur dan memuji Tuhan? Bagaimana dalam proses itu kadang Tuhan menegur saudara karena ada hal yang harus diubah dalam hidup saudara? Dan teguran itu kadang-kadang melalui cambukan. Apakah saudara masih bisa berkata, puji Tuhan? Saudara, Daud sampai di kelas itu, di mana sukacitanya
dia memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, bukan lagi hanya sekedar ketika dia terima berkat, tapi ketika dia tahu bahwa dia sedang menjalani satu proses, dan kemudian ketika dia ditegur, ketika dia dinasehati, diajar oleh Tuhan, itulah sukacita, itulah syukur dan pujian yang dia naikkan bagi Tuhan. Jadi kenapa Daud ini mengalami sukacita penuh, saudara? Karena dia bersyukur memuji Tuhan ketika hidupnya diproses, dinasehati, diajar oleh Tuhan. Saudara, bagi Tuhan, hidup saudara jauh lebih penting daripada keberhasilan yang saudara capai. Hidup saudara jauh lebih penting daripada berkat-berkat, kedudukan, dan sebagainya. Hidup saudara jauh lebih penting. Itu sebabnya bagi Tuhan, memproses hidup saudara jauh lebih penting daripada memberkati saudara. Memproses hidup saudara jauh lebih penting daripada keberhasilan yang saudara capai dalam hidup saudara. Itu sebabnya biarlah hari ini kita berkata seperti Daud, "Ya Tuhan, aku siap diproses. Aku bersyukur Engkau menasihati aku. Aku bersyukur Engkau mengajari aku siang dan malam. Engkau mengajari aku, memproses aku, menasihati aku. Aku bersyukur." Seharusnya tingkat kerohanian kita sampai di sana, saudara. Kalau kita mampu bersyukur ketika Tuhan memproses kita, maka seperti yang dialami oleh Daud, sebab itu hatiku bersuka cita, jiwaku bersorak-sorak, tubuhku diam dengan tentram. Kebahagiaan penuh akan kita alami di dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi, saudara, hidup saudara penting bagi Tuhan. Hidup saudara jauh lebih berharga dari apapun yang saudara capai. Itu sebabnya memproses saudara itu jauh lebih penting daripada hanya memberkati kehidupan saudara. Jadi saat ini, saudara, mari kita pentingkan pemrosesan dalam hidup kita. Kalau kita siap diproses, kita jalani prosesnya, pada endingnya kita akan mengalami kebahagiaan penuh. Jadi berproseslah dalam Tuhan, siaplah diproses oleh Tuhan. Dan kemudian yang ketiga, alasan ketiga sehingga Daud mengalami kebahagiaan penuh di dalam kehidupannya adalah ayat yang ke-8, di mana dia berkata, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah." Dia berkata dan menegaskan, saudara, bahwa aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Dia berdiri di sebelah kananku, artinya Tuhan membela dia, dan dia tidak akan goyah. Dari kalimat ini, saudara, bahwa dalam sikap yang diambil oleh Daud ada tantangan, ada pergumulan juga yang pasti dia hadapi. Dalam kehidupannya ada masalah, persoalan, pergumulan yang pasti dia hadapi. Dan dalam itu, saudara, dia berkata dia tidak goyah karena dia menjadikan Tuhan menjadi kota bentengnya. Dia menjadikan Tuhan perlindungannya dengan tetap fokus memandang kepada Tuhan, mengharapkan pertolongan Tuhan, merindukan Tuhan menolong dia dalam segala pergumulan yang dia alami di dalam kehidupannya. Jadi ketika dia menghadapi pergumulan yang berat, mungkin kalau kita lihat dalam kehidupan Daud, seringkali dia menghadapi situasi-situasi sulit. Kita sudah pernah belajar di video sebelumnya bagaimana satu kali Daud sangat terjepit oleh masalah. Tapi dalam situasi yang terjepit oleh masalah itu, Daud action dengan begitu luar biasa sehingga akhirnya masalah itu dia selesaikan. Mujizat Tuhan terjadi. Demikian juga di sini kembali Daud menegaskan, saudara, bahwa dia tidak goyah. Artinya ada tantangan, ada persoalan, ada masalah, ada penyakit dan sebagainya yang mungkin saja dihadapi dalam hidupnya. Tapi atas semuanya itu dia tidak goyah. Kenapa? Karena sekali lagi, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Dia mengarahkan pandangannya kepada Tuhan dalam segala situasi yang dia alami. Dia fokus kepada Tuhan, mengharapkan pertolongan dan mujizat Tuhan dalam semua masalah, persoalan yang dia alami. Dan kemudian ketika dia menegaskan, dia memandang kepada Tuhan, yang dia alami adalah Allah berdiri di sebelah kanannya, membela dia, memberi kemenangan bagi dia. Jadi wajar, saudara, akhirnya ayat 9 dia berkata, "Sebab itu hatiku bersuka cita, jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku diam dengan tentram." Dia mengalami sukacita dan kebahagiaan penuh
di dalam kehidupannya. Saudara, hari ini mari kita lihat ke dalam diri kita. Apakah dalam semua masalah persoalan yang kita alami, kita tetap mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan? Seringkali masalah dan persoalan mengalihkan pandangan kita dari Tuhan, dan akhirnya masalah lebih besar yang terjadi. Seringkali orang-orang ketika menghadapi masalah, dia mencari pelarian. Seringkali akhirnya sikap yang demikian, saudara, akhirnya menimbulkan masalah yang baru, bahkan kadang lebih besar. Seharusnya dalam semua masalah persoalan yang kita alami, arahkan pandangan kepada Tuhan, harapkan pertolongan dari Tuhan, maka pada akhirnya kita akan melihat dan menyaksikan pertolongan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, sehingga pada akhirnya kita mengalami sukacita penuh. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan hari ini. Kita sudah belajar bersama bagaimana Daud mengalami sukacita penuh di dalam Tuhan, di dalam kehidupannya, di mana dia mengalami sukacita, hatinya bersukacita, jiwanya bersorak-sorai, tubuhnya diam dengan tentram. Artinya sepenuhnya tubuh, jiwa dan rohnya mengalami ketentraman, sukacita dan kedamaian. Dan itu terjadi, saudara, ada alasannya. Di mana ada alasan yang pertama sehingga dia mengalami sukacita penuh itu, karena dia menjadikan Tuhan yang paling utama. Sekalipun dia diberkati, dia mendapatkan janji Tuhan, dia mendapatkan warisan, tetapi atas semuanya itu dia tetap menjadikan Tuhan yang terutama, yang paling berharga. Mari kita aplikasikan firman Tuhan ini, saudara. Tetap jadikan Tuhan yang terutama di dalam kehidupan saudara. Lalu yang kedua yang dia alami, dia lakukan sehingga dia mengalami sukacita penuh, dia memuji Tuhan bukan atas berkat. Ya, atas berkat Tuhan dia tetap memuji Tuhan. Dalam banyak mazmur dia juga ungkapkan itu. Tetapi kali ini melebihi dari itu, dia memuji Tuhan karena Tuhan menasihati, mengajar dia, membentuk dan memproses hidupnya. Dia bersyukur. Bahkan kadang-kadang pembentukan dan pemprosesan itu begitu menyakitkan, tapi dia tetap memuji Tuhan. Lalu yang terakhir, saudara, dia senantiasa memandang kepada Tuhan atas masalah persoalan yang dia alami, sehingga dia tidak goyah, dan akhirnya dia mengalami sukacita. Mari kita aplikasikan dalam hidup kita, saudara. Jika kita rindu mengalami sukacita penuh dalam perjalanan hidup kita, maka yang pertama, jadikanlah Tuhan tetap yang paling utama dalam segala situasi dalam hidup saudara. Yang kedua, siaplah diproses oleh Tuhan dan muliakan Dia, puji Dia ketika saudara diproses, sekalipun terkadang prosesnya menyakitkan. Kemudian yang ketiga, saudara, senantiasa arahkan pandangan saudara kepada Tuhan saat ada masalah persoalan yang menindih kehidupan saudara. Mari terapkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita, saudara, maka sukacita penuh akan kita alami di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Terapkan firman Tuhan, raih janji-janji firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, malam hari ini kembali kami bersyukur ya Tuhan, atas kasih karunia-Mu yang dahsyat bagi kami. Kami sudah belajar firman-Mu bersama ya Tuhan, di mana firman-Mu menegaskan kepada kami bahwa kami bisa mengalami sukacita penuh, baik hati, jiwa, dan roh kami. Dan itu akan terjadi ketika kami tetap mengutamakan Tuhan. Itu akan terjadi ketika kami siap diproses dan memuliakan Tuhan sekalipun prosesnya berat. Dan itu akan terjadi di dalam kehidupan kami ketika saat masalah yang berusaha untuk menggoncang hidup kami, iblis berusaha untuk menjatuhkan kami, tetapi atas semuanya itu kami tetap memandang kepada Tuhan. Maka ketika kami menerapkan firman Tuhan ini, kami akan mengalami sukacita penuh. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami mau terapkan firman-Mu dalam hidup kami, Tuhan yang terutama dalam hidup kami siap diproses dalam hidup kami, dan kami akan tetap memandang kepada Tuhan di dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami terima firman-Mu, kami terapkan firman-Mu, kami raih janji firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan.
Saya akan menopang saudara dalam doa dan pergumulan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang baik. Dia Bapa yang baik. Dia mendengar doa dan seruan anak-anaknya. Saat ini saudara, mari kita datang kepada Dia dengan sikap yang benar. Kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita datang dengan penuh iman kepada Tuhan. Dan jangan pernah berhenti berseru, memohon kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah. Akan tiba waktunya Tuhan menjawab segala pergumulan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini sebelum saya akan mendoakan saudara, saya rindu terlebih dahulu saudara naikkan doa-doa pribadi saudara secara khusus di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang orang lain tidak tahu. Mungkin saat ini ada beban saudara yang berat yang sedang saudara pikul, yang orang lain tidak tahu, bahkan saya pun tidak tahu. Tetapi Allah tahu. Itu sebabnya saat ini naikkanlah doa, pergumulan dan permohonan saudara itu di hadapan Tuhan. Angkat tangan saudara kepada Dia. Mohonlah pertolongan Tuhan, saya akan menopang saudara dalam doa. Mari saudara mulai naikkan doa-doa pribadi saudara di hadapan Tuhan. Mulai berbicara, mulai berseru, mulai memohon pertolongan Tuhan. Mulai memohon campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengarkan seruan anak-anakmu ini ya Tuhan. Mungkin ada masalah, beban, persoalan yang saat ini begitu membebani kehidupan mereka. Mereka sedang naikkan pergumulan pribadi mereka di hadapan-Mu ya Bapa. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu ini. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Jamah ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu ini. Campur tangan-Mu ya Bapa dalam hidupnya. Pertolongan-Mu nyata bagi dia. Engkau mengerti bahasa tetesan air matanya Tuhan. Pandang tangannya yang terangkat kepadamu. Pandang hatinya yang terangkat kepadamu. Engkau Allah yang peduli. Engkau Allah yang menyayangi setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tolong anak-anak-Mu ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba percaya ya Bapa, Engkau mengerti segala pergumulan anak-anak-Mu ini. Engkau memahami segala beban dan persoalan mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjawab, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang campur tangan dan memberikan jalan keluar. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat kesehatan saudara. Dan bagi saudara yang sakit, saya rindu berdoa buat kesembuhan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan untuk kesehatan, untuk kesembuhan. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ini. Biarlah setiap anak-anak-Mu Engkau karuniakan kesehatan dalam nama Yesus. Biarlah anak-anak Tuhan tinggal sehat, diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari segala penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk hidup dalam pola hidup yang sehat ya Tuhan. Dan biarlah karunia-Mu memberi kami selalu kesehatan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, hamba berdoa ya Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa. Saudaraku, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mari bermohon di hadapan Tuhan. Angkat tangan kanan saudara kepada Dia.
taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit. Mari kita datang berdoa buat kesembuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Engkau memandang setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mengalami sakit penyakit. Saat ini anak-Mu sedang mengulurkan tangan kepadamu, sedang memohon kesembuhan daripadamu. Mereka sedang menaruh tangan kirinya di bagian tubuhnya yang sakit. Biarlah saat ini tangan-Mu yang terulur dan tertumpang di bagian tubuh anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun Engkau menyembuhkan. Engkau tetap sama, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker saat ini, Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah dan kerjakan mujizat-Mu Bapa. Jamah dan kerjakan kesembuhan bagi anak-Mu. Dalam nama Yesus, Kau angkat segala sel-sel kanker dari dalam tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, segala penyakit, sel-sel kanker dalam tubuh anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, Tuhan, jamah Bapa, normalkan kadar gula dalam darahnya. Dalam nama Yesus, sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saat ini Tuhan ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus, Engkau jamah, normalkan tekanan darahnya, biar dia hidup dalam kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu ya Tuhan, yang saat ini mengalami sakit asam lambung ya Bapa, begitu banyak permohonan-permohonan doa dari anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, bahkan sudah mengalami anxiety. Bapa di sorga, hamba berdoa, jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit lambung, yang mengalami asam lambung ya Tuhan, yang mengalami anxiety ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan kembali pencernaan anak-anak-Mu, normalkan asam lambung anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa ya Tuhan, saat ini apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong sembuhkan. Dalam nama Yesus, tidak ada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Engkau Allah yang sanggup. Dalam nama Yesus. Saudara, saat ini mungkin ada penyakit saudara yang belum disebutkan. Kembali angkat tangan saudara kepada Tuhan, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan sembuh, dan sebutkan apa yang menjadi penyakit saudara. Dia Allah yang menyembuhkan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dengarkan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan mereka yang sedang menyebutkan apa yang menjadi penyakit mereka. Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, apapun yang menjadi penyakitnya saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami percaya saat ini pertolongan Tuhan nyata bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Mujizat Tuhan
nyata bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam masalah, persoalan, dan beban hidup. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu, angkat segala beban dan persoalan hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, berikan solusi bagi masalah yang sedang mereka hadapi. Engkau angkat segala beban yang sedang menindih kehidupan mereka. Berikan sukacita damai yang memenuhi kehidupan mereka. Gantikan beban, gantikan persoalan, gantikan kesedihan dengan sukacita sejati daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, jamah anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Tolong anak-anak-Mu, berikan jalan keluar, berikan solusi bagi mereka atas segala masalah, persoalan, dan beban kehidupan mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biarlah setiap keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan sukacita. Engkau berkati suami, istri, dan anak-anak, berkati semuanya dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, biarlah hari demi hari anak-anak-Mu mengalami sukacita Tuhan dalam menjalani hari-harinya bersama dengan keluarganya dalam nama Yesus. Dan jika ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga, Tuhan tolong ya Tuhan. Engkau campur tangan atas keluarga anak-anak-Mu. Engkau berikan jalan keluar jika ada yang mengalami masalah di tengah keluarga di mana anak-anak mereka mengalami masalah, anak-anak memberontak, anak-anak mengalami masalah, keterikatan mungkin dengan obat-obatan terlarang. Anak-anak mengalami masalah dalam pergaulan mereka. Tuhan tolong ya Bapa, setiap anak-anak-Mu Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Setiap anak-anak mereka ya Bapa menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Pulihkan anak-anak mereka jika anak-anak itu saat ini sedang mengalami keterikatan dengan obat-obatan terlarang, sedang ada dalam pergaulan bebas, pemberontakan. Bapa yang baik, jamah anak-anak ini, pulihkan anak-anak ini, jagai selalu anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak takut Tuhan dan taat dan mengasihi, menghormati orang tua mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, berkati semua anak-anak di tengah keluarga anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang sedang mengalami masalah, jamah anak-anak-Mu sebagai ibu rumah tangga ya Tuhan. Biarlah mereka berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Biarlah mereka tetap mengasihi suami mereka ya Bapa sesuai dengan perintah firman-Mu. Dan Tuhan jamah suami mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada suami yang terlibat dalam perselingkuhan, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Jika ada suami yang terikat dalam perjudian, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Sehingga suami-suami akan kembali di tengah keluarga menjadi imam dalam nama Yesus, menjadi imam yang membawa keluarganya takut Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Jika ada di tengah-tengah keluarga yang istri-istri mengalami masalah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus jamah ya Bapa, apapun masalah yang sedang dihadapi oleh para istri, jamah. Jika ada istri-istri yang tidak menghormati suami, jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang tidak berperan sebagaimana seharusnya ibu rumah tangga, sebagaimana seharusnya seorang istri terhadap suami, jamah sehingga mereka bertobat
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak tinggal damai dan sejahtera di tengah keluarga mereka oleh karena kasih karunia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah hutang piutang di tengah keluarga, ya Tuhan. Ada begitu banyak permohonan supaya mereka terbebas dari hutang piutang. Saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, berikan jalan keluar bagi mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar, nyatakan pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu Tuhan. Berikan mereka berkat sehingga mereka bisa membayar hutang-hutang mereka. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Yesus, biarlah anak-anak-Mu bebas hutang dan hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu satu persatu, ya Tuhan. Tuhan mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sehingga anak-anak-Mu berhasil, sehingga anak-anak-Mu beruntung, sehingga anak-anak-Mu sukses dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau memberkati mereka, jamah anak-anak-Mu sehingga mereka rindu untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu sehingga usaha mereka maju, usaha mereka berkembang, bisnis mereka maju, bisnis mereka berkembang. Berkati usaha anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus, curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah usaha mereka, di tengah-tengah pekerjaan mereka, di tengah-tengah bisnis mereka. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau yang memberikan inovasi, hikmat, kebijaksanaan bagi anak-anak-Mu dalam mereka mengembangkan segala usaha mereka, ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa, ya Tuhan, biarlah anak-anak-Mu diberkati dan menjadi berkat. Bapa yang baik, hamba berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati para petani, ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam, apa yang mereka usahakan berhasil, ya Bapa. Apa yang mereka pelihara berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani, ya Bapa. Biarlah Tuhan limpah-limpahkan hasil pertanian mereka, dan Tuhan menolong dan memberkati para petani. Di tengah situasi yang sulit saat ini, Tuhan tetap buka jalan dan menolong para petani dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para buruh. Tuhan tolong, Tuhan jamah anak-anak-Mu para buruh, ya Bapa. Jamah mereka, penyertaan Tuhan ada atas mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Para pegawai Tuhan jamah, para karyawan Tuhan jamah. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai dalam bidang apapun mereka, di kantor manapun mereka sedang bekerja sebagai pegawai di sana, sebagai karyawan di sana. Tuhan tolong
Jamah dan berkati anak-anak-Mu sehingga mereka menjadi karyawan, menjadi pegawai yang disenangi, yang diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan, semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS, Tuhan jamah mereka sehingga mereka mengabdi dengan sungguh-sungguh bagi bangsa ini dalam nama Yesus. Ajar mereka hidup dalam kejujuran, ajar mereka hidup dalam kebenaran sebagaimana seharusnya anak-anak Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, TNI Polri berkati mereka untuk menjaga keamanan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Para dokter, para perawat, Tuhan tolong mereka semuanya. Jamah mereka ya Bapa dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam menangani pasien-pasien mereka. Berkat Tuhan mengalir atas anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Orang-orang yang mereka tangani akan sembuh dan mengalami mujizat Tuhan. Ajar mereka mengandalkan Tuhan dalam menjalankan profesi mereka. Bapa yang baik, berkati juga hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka menghasilkan ya Tuhan dalam pekerjaan mereka sebagai pelayan. Dalam nama Yesus, sebagai nelayan, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Tuhan tolong campur tangan-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Di masa tua mereka, damai Tuhan, campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan nyata bagi mereka ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang ada dalam situasi pengangguran saat ini, juga Tuhan menolong mereka. Kasih karunia-Mu nyata bagi mereka, berikan mereka pekerjaan, buka pintu bagi mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, kami percaya saat ini Engkau memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing dalam nama Yesus. Hamba berdoa biar damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Kasih karunia Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka, di tengah keluarga mereka dalam nama Yesus. Berkati Tuhan, Engkau mendengar seruan kami, Engkau mendengar tangisan kami dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, sebagai warga yang baik, kami juga berdoa bagi bangsa kami. Kami mengasihi Indonesia. Itu sebabnya jamah dan berkati Indonesia ya Tuhan. Berikan kesejahteraan bagi bangsa kami. Ekonomi bangsa kami Tuhan jamah sehingga semakin bertumbuh. Berkati ekonomi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami Tuhan campur tangan. Ajar semuanya punya prinsip untuk memajukan bangsa ini, untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia ini. Tetap jaga keamanan bangsa kami ya Tuhan, karena semuanya adalah dalam tangan kuasa-Mu. Jamah dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini kami juga berdoa ya Tuhan bagi para pemimpin di bangsa kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan tolong semuanya, berkati mereka dalam memimpin bangsa ini. Bahkan gubernur, bupati, camat, kepala desa, sampai jajaran terendah. Tuhan tolong dan berkati mereka semua dalam peran mereka sebagai pemimpin untuk kesejahteraan Indonesia. Berkati para pemimpin di bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jamah Indonesia, damai bagi Indonesia. Berkati Indonesia ini ya Tuhan. Bapa yang baik,
Saat ini hamba khusus berdoa buat gerejamu yang ada di bangsa ini. Berkati ya Tuhan, biar setiap gereja Tuhan, organisasi apapun yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, berkati semua gereja-gerejamu untuk menjadi terang, untuk menjadi saksi bagi bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah kiranya gerejamu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja di setiap organisasi gereja, berkati mereka, ajar mereka Tuhan punya fokus amanat agung dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gerejamu ya Tuhan, berkati para pemimpin gereja, berkati semua umat-umat Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi terang Tuhan, sehingga bangsa ini diberkati dan semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan, buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami percaya Engkau Allah yang mendengar seruan kami, Engkau Allah yang mendengar jeritan hati kami. Bahkan Engkau lebih tahu memberi daripada kami meminta. Sehingga saat ini kami percaya Tuhan, lebih dari apa yang kami minta, lebih dari apa yang kami mohon di hadapan-Mu, Engkau lakukan bagi kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu, pendengar setia renungan malam ini. Berkati hidup mereka, berkati keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka, pergumulan mereka Tuhan yang campur tangan. Berikan jalan keluar dan Tuhan menjawab mereka. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang melawat, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saudara sudah didoakan saat ini. Kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mungkin saudara tadinya sakit, dan ketika saudara didoakan saudara mengalami kesembuhan, silahkan saksikan saudara. Saksikan bagaimana Tuhan melakukan mujizat, bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat dan kesembuhan dalam hidup saudara. Dan mungkin bukan hari ini, tetapi selama ini saudara sudah mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Saksikan demi kemuliaan nama Tuhan. Kalau saudara sudah mengalami berkat Tuhan, hidup saudara sudah diberkati, keluarga saudara sudah diberkati selama saudara mengikuti renungan malam, selama saudara didoakan, saksikan pengalaman saudara, bagaimana Tuhan memberkati saudara, dan jadilah berkat saudara. Jadilah berkat bagi banyak orang, bagi keluarga saudara, bagi pekerjaan Tuhan. Jadilah berkat, saudara diberkati untuk menjadi berkat. Dalam nama Yesus, biarlah berkat Tuhan terus mengalir bagi saudara. Saksikan kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan bagi saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat renungan malam ini yang sudah kita renungkan bersama. Dan kita juga sangat bersyukur hari ini atas jamahan Tuhan ketika kita berdoa bersama. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel renungan malam ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara sudah berlangganan dan saudara akan mendapatkan renungan yang baru setiap 6:30 malam. Saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat malam hari ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan, kasih karunia Tuhan tetap mengalir dalam hidup saudara. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.